Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya pasal 2, kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Nekeb, demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak,
Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai, aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindu itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah bertempur, minyakilah perisai, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian." Kemudian berserulah orang yang melihat itu, "Di tempat peninjau, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk. Dan di tempat pengawalanku, aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda." Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Selanjutnya ayat 11 dan 12, demikian ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang yang berseru kepadaku dari Seir, "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada dua bangsa di sini disebut Babel dan Duma. Babel mewakili bangsa-bangsa yang menentang kepada Allah. Dalam Alkitab, Babel seringkali disimbolkan sebagai kekuatan yang melawan Allah. Semua simbol perlawanan terhadap Allah melekat padanya. Misalnya, penyembah berhala, sihir, perbuatan amoral, pelacuran, dan sebagainya. Untuk waktu tertentu Babel seolah-olah sangat berkuasa dan menyombongkan diri. Apalagi ketika Israel sedang terbuang dalam kekuasaan Babel. Namun, sikap perlawanan dan kesombongan di hadapan Allah pada waktunya akan dihancurkan. Sehebat dan sekuat apapun Babel, kehancurannya telah dinubuatkan. Menurut para penafsir, nubuat tentang kehancuran Babel dalam ayat ini digenapi pada tahun 539 melalui serangan bangsa Persia yang menaklukkan Babel dan yang kemudian mengizinkan umat Israel pulang dari pembuangan ke Yerusalem kembali. Bapak Ibu, sepanjang sejarah ada sikap perlawanan dan permusuhan seperti Babel kepada Allah, kepada umat Allah. Baik itu bangsa-bangsa ataupun individu-individu. Jadi ini bicara tentang sikap perlawanan dan permusuhan kepada Allah, baik bangsa maupun pribadi-pribadi. Mereka sepertinya pada awalnya menang dan tidak terkalahkan. Namun, cepat atau lambat, kuasa itu pasti dikalahkan. Karena Allah adalah yang maha kuasa. Dalam Wahyu 14 ayat 8, Wahyu 18 ayat 2,
Babel disimbolkan kembali sebagai kekuatan yang menyesatkan dan melawan Allah. Ini bicara pada akhir zaman. Ayat-ayat tersebut menubuatkan bahwa kuasa Allah akan merobohkan kekuatan yang melawan Allah itu. Jadi ada dua hal penting untuk kita renungkan. Pertama, kita tidak perlu pesimis kalau melihat kuasa-kuasa di dalam dunia melawan Allah. Walau sekarang mereka jemawa, tetapi akan tiba saatnya kuasa Allah menghancurkannya, karena sudah dinubuatkan. Dan kuasa Allah adalah kuasa yang maha. Yang kedua, tentu jangan ikut persepakatan mereka. Hidup menentang kuasa Allah. Hidup independen dengan diri sendiri, dengan tidak mau dalam pimpinan Allah. Itu juga termasuk roh Babel. Roh yang tidak mau tunduk dalam kuasa Allah, sebaliknya menentang kepada Allah. Hidup dalam keduniawian, hidup dalam penentangan kehendak kepada Allah. Jangan mengambil bagian dari hal itu. Karena di akhir zaman, orang-orang yang demikian akan dihukum oleh Tuhan. Yang ketiga, selalu ada kesempatan bertobat. Karena kerajaan Allah sudah datang. Bahkan ditegaskan pada ucapan ilahi kepada kerajaan Duma di ayat 11 dan 12. Menceritakan tentang malapetaka yang dialami oleh Duma, yaitu nama lain dari Edom yang selalu bermusuhan dengan Israel. Dikisahkan orang Edom bertanya kepada sang pengawal, "Kapan malam akan berlalu?" Malam adalah simbol kegelapan yang mereka alami akibat penghukuman Allah. Yesaya menjawab bahwa pagi akan datang dan malam juga akan tiba, ayat 12. Pagi merupakan simbol sinar pengharapan dari Allah, sedangkan malam berarti penghukuman dari Allah. Hal itu menunjukkan bahwa penghukuman dan anugerah dari Allah bisa terjadi bersama-sama. Dengan demikian, pilihan dan respon Edom akan menentukan anugerah atau penghukuman dari Allah. Jawaban sang pengawal terhadap seruan orang Edom menunjukkan besarnya kasih karunia Allah kepada setiap orang. Meskipun Allah tidak kompromi terhadap dosa, namun tidak selamanya Dia murka. Asalkan Edom mau bertobat dan berbalik, maka Allah akan mengampuni dan mengasihaninya. Demikian setiap kita. Bila kita ada dalam jalur yang salah, sebagai penentang-penentang Allah, masih diberi kesempatan bertobat. Akhir zaman memperingatkan kepada kita, semua ada waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan, sehebat apapun dunia menentang Allah, pada waktunya akan dijatuhkan. Kami tidak boleh mengambil persepakatan yang sama dengan mereka. Hidup lepas dari kendali Allah. Hidup mau mandiri karena tidak mau diarahkan, dipimpin oleh Tuhan. Hidup tanpa iman percaya. Sebaliknya juga ada peringatan kepada setiap bangsa melalui bangsa Duma, bangsa Edom, yang diberi kesempatan untuk bertobat. Sejatuh apapun seorang menjauhkan diri dari Allah, bila ia berbalik bertobat, Tuhan menerima kembali. Biarlah peringatan tentang akhir zaman mengingatkan kepada kita, kami semua, untuk selalu hidup dalam pertobatan dan berbalik bila kami jauh dari Tuhan. Selalu ingatkan kami Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya dalam kami, tuntun bimbing kami hidup seturut kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kami. Selamat pagi. Shalom.